Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Moon bikin video untuk mata kuliah. Video kali ini datang dari tugas mata kuliah manajemen retail. Saat ini saya berada di supermarket Jalan Ahmad Yani, Manggarejo, Kota Probolinggo. Nah, pasti teman-teman semua sudah bisa menebak ya bahwa dari tema siang hari ini saya akan menganalisis atau menyelidiki tentang manajemen retail yang ada di sini. Ayo teman-teman, langsung aja kita menganalisis manajemen retail yang ada di supermarket belakang saya. Nah, ini sebelum masuk, teman-teman jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Dan ini lagi cuci tangan, jangan lupa cuci tangan ya teman-teman. Cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian jangan lupa juga pakai masker dan berusaha menjaga jarak di antara kerumunan orang-orang. Dan ini kita dicek suhu oleh pengawas. Sebelum kita memulai menganalisis manajemen retail yang ada di supermarket ini, saya akan merefresh ulang apa itu retail. Retail adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan penawaran barang atau penawaran jasa langsung kepada konsumen. Atau disebut juga retail adalah garda terdepan, atau disebut pula merupakan rantai terakhir dari rantai pasokan atau supply chain. Adapun fungsi dari retail yakni konsumen mudah dalam mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Produsen dan grocer mendapatkan keuntungan, berperan langsung dalam mempromosikan produk dan dapat menawarkan berbagai jenis dan harga produk. Selanjutnya yaitu jenis retail. Retail itu ada 4. Retail berdasarkan produk yang dijual, retail berdasarkan kepemilikan, retail berdasarkan lokasi penjual, dan retail berdasarkan skala usaha. Nah, di retail yang saya kunjungi saat ini merupakan retail berdasarkan skala usaha, di mana skala usaha atau skala besar contohnya itu yaitu supermarket. Nah, selanjutnya yaitu tren retail nih teman-teman. Supermarket ini masuk pada kategori retail modern karena di dalam supermarket ini teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa di supermarket ini banyak sekali produk yang disediakan, mulai dari barang-barang kebutuhan rumah tangga, makanan, alat-alat perlengkapan rumah, terus pakaian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada saluran distribusi. Pasti teman-teman sudah mengetahui ya bahwa saluran distribusi ini banyak tingkatannya, ada tingkat 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk supermarket ini sendiri ia menggunakan saluran distribusi tingkat 3, di mana tingkat 3 ini berbunyi produsen disalurkan ke pedagang besar, kemudian dari pedagang besar ke pengecer, lalu dari pengecer ke konsumen. Mengapa supermarket di tingkat 3? Karena supermarket ini sendiri merupakan perusahaan retail yang menjual barang secara langsung kepada konsumen akhir, sehingga supermarket ini membutuhkan jasa distributor untuk membeli sejumlah produk dari produsen, kemudian dijual kembali kepada konsumen akhir. Kita sudah masuk pada tahap proses keputusan pembelian nih teman-teman. Ada banyak dimensi yang menjadi tolak ukur dari keputusan pembelian, keputusan tentang jenis produk, tentang merek, tentang jumlah produk, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini kita akan mencari tahu kira-kira konsumen supermarket ini memutuskan pencarian barang dan melakukan pembelian di sini itu karena faktor apa? Kita akan mewawancarai beberapa pengunjung di sini.
sedang bersama Bapak siapa dari mana? Pak Diduk Bapak Diduk dari? dari Grojol. Nah, dari mana? Riki dari Probolinggo, Astrip Probolinggo. Ini Bapak saya lihat sudah belanja di supermarket ya Pak ya? Iya. Motivasinya Bapak belanja di supermarket sini apa ya Pak? Ya satu ya kebutuhan, yang kedua harganya, yang ketiga kenyamanan untuk parkir dan sebagainya. Still lebih lengkap. Oh lebih lengkap. Ini Bapak sedang beli apa? Jadi gantungan baju sama Heeh. tempat sabun. Tiga. Oh, begitu. Parfum, sabun, begitu. Kebutuhan gitu ya, Kebutuhan Pak? ya. Sebelumnya apa Bapak pernah melakukan pembelian di sini atau tidak? Ya sebelumnya pernah ke sini. Berarti sudah langganan ke sini ya Pak? Oke. Kira-kira jarak dari rumahnya Bapak ke sini jauh tidak? 1,5 kilo. Lumayan, 29 kilo. Tapi Bapak menyempatkan untuk datang ke sini karena lengkap. Kemudian ada perencanaan strategi. Dalam perencanaan strategi oleh supermarket ini, yang pertama yaitu memilih misi dan tujuan utama perusahaan. Pastinya ya teman-teman, kita dapat memastikan bahwa misi dan tujuan perusahaan itu tidak lain yaitu untuk menggapai atau mencapai pangsa pasarnya dan strategi mereka untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis lingkungan kompetitif eksternal perusahaan. Di sini saya membaca peluang dan ancaman dari supermarket ini, di mana peluangnya yaitu supermarket ini banyak menawarkan berbagai produk dan harganya juga terjangkau, dan ini menjadi peluang bagi supermarket untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian untuk ancamannya berdasarkan survei yang saya lakukan bahwa supermarket ini dekat dengan KDS, di mana KDS itu juga sama-sama menyediakan produk-produk yang disediakan oleh supermarket juga, tapi lebih lengkap di supermarket yang ada di Geraha Mulia ini. Jadi mungkin ancamannya itu. Dan yang ketiga yaitu menganalisis lingkungan internal. Nah, di mana analisis saya di sini yaitu yang menjadi kekuatan supermarket ini, ia memiliki lahan parkir yang sangat luas, jadi memudahkan untuk konsumen masuk dan keluar supermarket. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, yang saya rasakan, mungkin teman-teman tidak bisa merasakan ya, yang saya rasakan sendiri yaitu kelemahannya adalah kasir yang ia miliki itu jaraknya sangat dekat dengan produk yang ditawarkan. Jadi ketika ada konsumen mengantri, itu terlihat kurang efektif gitu. Kemudian perencanaan strategi yang terakhir, supermarket menerapkan strategi ke dalam serangkaian tindakan. Nah, teman-teman tadi sudah lihat ya, dari pintu masuk itu ada karyawan yang mengecek suhu kita. Kemudian kita lihat bahwa karyawan di sini sangat ramah-ramah, dan karyawan di sini membantu konsumen yang mengalami kesusahan atau membutuhkan sesuatu. Selanjutnya yaitu lokasi retail. Dari awal sudah saya jelaskan ya teman-teman bahwa supermarket ini berada di dalam Mall Geraha Mulia yang merupakan pusat perbelanjaan atau shopping center di Kota Probolinggo. Faktor mempengaruhi permintaan lokasi yaitu demografi dan karakteristik
untuk gaya hidup yang ada di sekitar mall ini teman-teman. Terus kemudian supermarket ini masuk zona apa? Saya dari analisis saya, supermarket ini masuk pada zona tersier karena dari wawancara yang saya ambil beberapa pengunjung, konsumen datang membeli karena toko yang terdekat tidak lengkap. Terus akses jalan raya dan transportasi umum yang mendukung. Di sini dekat dengan jalan raya teman-teman. Kemudian lokasi berada di daerah dekat rumah sakit. Kemudian lokasi supermarket ini juga berada di antara frekuensi lalu lintas kegiatan penduduk sekitar sini. Kemudian yang terakhir yaitu lokasi supermarket ini berada di daerah mall, di mana mall ini merupakan pusat perdagangan yang spesifik. Nah, kita sudah masuk pada tahap pengelolaan sumber daya manusia pada retail supermarket yang ada di Kota Probolinggo. Ayo ikuti terus saya dan kita akan mencari tahu bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada retail supermarket ini. Let's go. Sekarang saya sedang bersama Mbak siapa dari mana? Victoria dari Rima. Tamsul dari Geraha Mulia. Udah berapa lama Bapak bekerja di sini? Sudah 5 tahun lebih aja. 2020 ke 2020 baru 1 tahun ya. Mbak di sini sebagai apa? Display. Iya. Untuk menjadi display prosesnya bagaimana, Mbak? Security. Nah, untuk Bapak menjadi security di sini awalnya bagaimana, Pak? Prosesnya memang kami awalnya dari karyawan untuk saya sendiri. Sering membantu security, akhirnya dinaik jabatan jadi security gitu aja. Training 3 bulan. Karena 3 bulan di Sini juga. sebelum jadi security ada pelatihan nggak? Pelatihan khusus gitu? Ada juga untuk masuk security pastinya ada pelatihan gitu. Pasti ada Seperti pelatihan. apa pelatihannya, Pak? Ya seperti security yang lain, kita datang Polres itu aja. Untuk pelatihan gimana caranya penanggapan kalau memang ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, untuk penangkapan maling lah istilahnya kayak gitu, prosesnya gimana ya. Harus sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan sama dengan di Polres gitu. Ada berapa bagian sih, Mbak, di sini untuk karyawannya sendiri? Banyak. Boleh sebutkan yang Mbak tahu nggak? Gudang ada, display ada, SPV bagian order ada, kasir. Banyak lapisannya gitu. Jadi kerjasamanya di situ. Selanjutnya yaitu harga teman-teman. Nah, supermarket ini dalam memainkan harganya, ia sangat banyak memberikan diskon-diskon pada produk-produk tertentu. Mungkin ini salah satu, bukan mungkin ya teman-teman, ini merupakan salah satu strategi mereka untuk menghabiskan stok barang yang sudah kurang lebih sudah lama berada di situ atau tidak laku begitu. Jadi mereka memberikan diskon banyak. Kemudian yang ke-9 yaitu tentang perencanaan barang dagang. Nah, supermarket ini sudah mengategorikan barang-barang yang disediakan teman-teman. Mulai tadi kita sudah lihat ya bahwa ada peralatan rumah tangga yang berada di ujung sana, kemudian geser lagi ada sabun, kemudian ada susu, ada popok bayi dan lain sebagainya. Selanjutnya
selanjutnya yaitu tata ruang retail. Untuk mengembangkan tata ruang toko yang bagus, perancangan toko harus menyeimbangkan beberapa tujuan yang seringkali menjadi konflik ya teman-teman. Contohnya itu tata ruang toko harus memungkinkan toko memutari dan membeli lebih banyak barang daripada yang direncanakan. Nah, di sini kita lihat teman-teman, tempat rencana toko ini berupa kisi-kisi ya teman-teman. Jadi dengan kisi-kisi ini konsumen bisa melihat atau memutari sepanjang produk yang ada di sini untuk mencari kebutuhan dan keinginannya. Kemudian ada area khusus nih teman-teman. Nah, di area khusus ini ada etalase ujung. Nah, etalase ujung ini ada fungsinya teman-teman. Kenapa ini ada etalase di sini? Ini karena supaya menarik perhatian konsumen akan hal-hal yang penting tapi konsumen lupakan, seringkali lupakan. Jadi memberikan pandangan kepada konsumen bahwa barang-barang yang mungkin terlupakan oleh konsumen bisa didapatkan di etalase itu. Kemudian lorong promosi. Nah, lorong promosi ini banyak sekali promosi-promosi yang disediakan. Di tata ruang retail ini juga ada penciptaan suasana belanja. Nah, next yang terakhir yaitu kualitas layanan. Nah, kualitas layanan di sini sangat baik teman-teman, karena karyawan-karyawan di sini sangat ramah-ramah. Kemudian mereka juga membantu konsumen yang mengalami kesusahan atau mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Kemudian juga ada Pak Satpam yang selalu menjaga keamanan di sini. Itu tadi vlog dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video